Bab 436, Tingkat Jenius. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Ding Ling Ling juga tertawa, terima kasih, Zhang Yu. Aku punya waktu untuk mengundangmu makan malam. Zhang Yu tersenyum dan berkata, tidak perlu makan. Ini bukan masalah besar, hanya bantuan. Ice Kiku, tolong tambahkan. Setelah itu, dia melaporkan inetsepnya sendiri. Yu Chuen mengeluarkan ponselnya dengan gembira, menambahkan nomor Zhang Yu. Huang Yao juga mengusulkan untuk menambahkan Zhang Yu sebagai teman. Zhang Yu tersenyum dan tidak menolak, bagaimanapun, untuk dirinya sendiri, seekor domba juga berdengung, sekelompok domba juga bergegas, tidak masalah jika ada satu orang lagi. Tentu saja, Huang Yao dengan senang hati menerima tawaran itu dan juga menambahkan Zhang Yu sebagai teman. Setelah beberapa orang menambahkan teman, mereka mengobrol sebentar. Yu Chuen juga mendapatkan kesempatan emas, tentu saja dia mengajukan banyak pertanyaan tentang dirinya sendiri seperti kaleng bambu. Mengandalkan keterampilan tingkat dewa dan pengetahuan artistik yang kuat saat ini, Zhang Yu pada dasarnya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Untuk mengetahui keterampilan tingkat dewa Zhang Yu, ia memiliki kemampuan khusus untuk mengetahui segalanya dan memahami segalanya. Ketika ia meningkatkan keterampilannya ke tingkat dewa, banyak indera segera terintegrasi dan menjadi bagian dari cadangan pengetahuan tubuhnya. Bagi banyak pembelajar profesional, hal yang paling tak terkatakan adalah perasaan. Hal semacam ini sepenuhnya merupakan perasaan, rasa subjektif sangat kuat, dan tidak dapat dijelaskan dengan jelas dalam beberapa kata. Sejauh Zhang Yu berbeda dari yang lain, ia juga memiliki keterampilan yang lebih menakjubkan, berkhotbah dengan kata-kata. Dengan keterampilan ini, Zhang Yu seringkali dengan mudah memotong inti masalah sekaligus, dan dengan mudah memecahkan semua masalah Yu Chuen. Tentu saja, ia mendengarkan Yu Chuen seperti ekspresi yang sangat besar dan seringkali bersemangat. Meskipun Huang Yao tidak terlibat dalam profesi biola, ia masih dapat dianggap sebagai seorang ahli. Ia sangat terkesan dengan Zhang Yu dan ia juga mengaguminya. Ia juga memasukkan pertanyaannya sendiri dari waktu ke waktu. Tentu saja, Zhang Yu juga dengan mudah menjawab. Di antara beberapa orang yang berbicara, Wu Jun dan Wang Mingqi telah mengatur urusan band dan mendatangi beberapa orang. Zhang Yu secara alami memperkenalkan ketiga wanita itu dan Wu Jun untuk saling mengenal. Wu Jun dan Wang Mingqi sama-sama kopi besar di industri musik dalam negeri. Tentu saja, Yu Chuen dan Huang Yao juga sangat bersemangat. Mereka memiliki kesempatan untuk bertemu dengan tokoh-tokoh hebat seperti itu di industri musik dialog. Namun, setelah beberapa salam singkat dari beberapa orang, tidak ada seorang pun di tempat kejadian, dan hanya staf yang bertanggung jawab untuk membersihkan dan mengatur. Beberapa orang juga tahu saat ini, dan tidak pantas untuk mundur lagi, dan mereka meninggalkan negara itu bersama-sama. Teater besar. Di pintu masuk Grand Theater, Zhang Yu dan Wu Jun berbalik setelah beberapa orang mengucapkan selamat tinggal. Yu Chuen memperhatikan kepergian beberapa orang dan menghela napas, sayang sekali. Waktunya terlalu terburu-buru. Aku punya banyak pertanyaan dan belum menanyakannya. Ding Ling Ling berkata, tidak apa-apa sepupu. Bukankah kamu sudah menambahkan teman-teman Zhang Yu? Akan ada banyak kesempatan di masa depan. Selain itu, biola bukanlah alat musik yang dapat menyelesaikan semua masalah sekaligus. Waktu masih lama, Huang Yao berkata, Ye Xiaowen. Kita baru berusia 1 tahun dan masih lama. Yu Chuen juga, mengangguk dan tiba-tiba berkata, kamu mengatakan ini aneh dan tidak aneh. Zhang Yu hanya hobi, bagaimana mungkin ada pengetahuan dan cadangan teknis yang begitu kuat? Ketika kita baru saja mengobrol, tidakkah kamu pikir itu luar biasa? Zhang Yu maha tahu, dan dia menjawab pertanyaan, seringkali sekilas, dan dia dapat mengatakan bagian terpenting dari pertanyaan itu sekaligus. Seolah-olah aku bertanya kepadanya tentang cara mengganti senar dan menggeser senar tanpa terdengar tumpul. Pertanyaannya, dia hanya dapat berbicara tentang ide itu sekaligus, dan aku memahaminya sekaligus, bahkan demonstrasi piano pun tidak. Aku bertanya kepada Profesor Zhang dari departemen terakhir kali, dan dia berbicara lama sekali. Aku tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Dia tidak hanya lelah dan sekarat, aku hampir tidak mendengar muntah. Tapi aku benar-benar sedih.
Huang Yao menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit dan berkata, mungkin ini perbedaan antara orang jenius dan orang biasa. Orang biasa selalu harus bekerja sangat keras, tetapi orang jenius tidak. Mereka hanya perlu belajar dan terus belajar. Sama seperti Zhang, aku juga melakukannya. Petik 2. Yu Chuen berkata dengan aneh, tetapi bukankah guru telah mengajarkan kita? Bakat dan kerja keras harus saling melengkapi. Jika Anda tidak bekerja keras lusa, tidak peduli seberapa tinggi bakat Anda, itu tidak masuk akal. Anda tidak merasa bahwa semua ini dijelaskan dalam Zhang Yu. Tidak berhasil. Petik 2. Yah, sulit untuk mengatakannya. Huang Yao berkata, tetapi saya pikir ada perbedaan yang jelas antara jenius dan jenius. Tampaknya Anda dan saya sama-sama pernah disebut jenius remaja sebelumnya, dan kami telah dengan senang hati menerimanya selama bertahun-tahun. Ini adalah gelar. Akibatnya, ketika kita bertemu dengan seorang jenius sejati, dapat dikatakan bahwa di depan Zhang Yu, kita tidak berbeda dari orang biasa. Petik 2. Yu Chuen mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, sepertinya memang begitu. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Ding Lingling. Sebaliknya, dia menatap Ding Lingling sejenak, lalu berkata, sepupu. Kamu apa yang kamu lakukan? Petik 2. Wajah Yu Chuen benar-benar berbeda, sepupu. Dalam kesan saya, Anda juga seorang jenius tingkat. Jika tidak, Anda juga belajar musik, yang terbaik adalah belajar biola, jadi melalui kamu, levelku cepat naik, dan kamu tidak perlu mencari guru lain. Ding Lingling berkata tanpa sepatah kata pun, lupakan saja. Bagaimana mungkin aku dan Zhang Yu bisa dibandingkan? Sebelum bertemu dengannya, aku tidak tahu bahwa standar kejeniusan awalnya begitu tinggi. Jika aku seorang jenius, dia adalah seorang jenius yang mengerikan. Aku mengerti, aku masih orang normalku. Hahaha. Huang Yao dan Yu Chuen mendengar tawa seperti lonceng perak. Zhang Yu menerima jamuan perayaan yang disiapkan oleh Wu Jun dan Wang Mingqi untuk dirinya sendiri di malam hari. Wu Jun sangat senang kali ini. Zhang Yu mampu memberi pelajaran kepada sekelompok orang asing, dan juga menghidupkan kembali citra orang Tionghoa di industri musik internasional. Penampilan yang sempurna, aku percaya bahwa di periode waktu berikutnya, aku dan Wang Mingqi juga akan mendapatkan banyak hal di industri ini. Juga berpartisipasi dalam pesta perayaan itu adalah beberapa tokoh kunci orkestra, seperti kursi berbagai alat musik, kursi wakil, del. Sebagai protagonis pesta perayaan, Zhang Yu secara alami diapit oleh semua orang seperti bintang dan bulan. Kekaguman. Kalian harus tahu bahwa Zhang Yu malam ini telah membuat semua orang mengaguminya. Sebelumnya, mereka hanya tahu bahwa Zhang Yu adalah seorang jenius kreatif. Ketika dia mendapat inspirasi, dia menulis lagu seperti kacang yang jatuh. Namun malam ini saya tahu bahwa Zhang Yu tidak hanya seorang jenius kreatif, tetapi juga seorang jenius dalam banyak aspek, terutama si violin dan pianis, yang bahkan lebih terkesan oleh Zhang Yu. Dewa-dewa hebat seperti itu di industri musik benar-benar langka, belum lagi dewa hebat itu masih orang Tionghoa, dan itu membuat mereka merasa lebih bersemangat. Pertemuan di kalangan profesional tentu tidak dapat dipisahkan dari isi kalangan profesional. Antara para musisi dan Zhang Yu, topiknya tentu saja mengandung banyak masalah profesional. Kita harus tahu bahwa penampilan Zhang Yu malam ini cukup mengejutkan mereka. Tentu saja, saya juga ingin membahas beberapa pertanyaan untuk melihat apakah Zhang Yu benar-benar memiliki kekuatan yang begitu kuat. Pertanyaan para musisi sangat profesional, tetapi bagi Zhang Yu, itu bukan apa-apa. Dengan latar belakang artistiknya yang kuat dan banyak keterampilan tingkat dewa tingkat lanjut sebagai cadangan pengetahuannya, ditambah materi musik dari Wu Jun, ia mampu menjawab semua pertanyaan profesional, dan dapat dikatakan juga bahwa tidak ada masalah musik. Ya, hal ini membuat para musisi di ruangan itu terkejut. Ternyata Zhang Yu tidak berpura-pura menjadi luar biasa. Banyak musisi merasa bahwa Zhang Yu, yang terlihat muda dalam kehidupan musiknya, sama sekali tidak muda dalam perkataannya, dan juga memberi mereka perasaan bertemu dengan seorang raksasa musik. Saat obrolan berlanjut, para musisi juga menjadi lebih menghormati Zhang Yu dalam nada bicara mereka. Faktanya, dari sudut pandang musik, tidak ada usia untuk belajar, yang utama adalah yang terbaik. Prestasi seseorang tidak bergantung pada usia, tetapi hanya pada level. Pada saat ini, banyak orang tidak lagi menganggap Zhang Yu sebagai remaja, tetapi menganggapnya sebagai musisi hebat.
Setelah makan malam, para musisi mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Zhang Yu dikembalikan ke hotel oleh Wu Jun, dan membuat janji, jadi dia akan dikirim ke stasiun keesokan harinya. Malam itu, banyak situs video di seluruh negeri mengunggah beberapa klip video, biola ilusi setan, musik piano pernikahan dalam mimpi, simfoni takdir, dan seterusnya. Unggah ke situs video, judulnya bahkan lebih bervariasi. Musik orkestra apa yang menggemparkan dunia lahir di Tiongkok? Simfoni Ilahi Tiongkok, Simfoni Takdir. Pemain biola terkuat adalah orang Tiongkok. Pernikahan dalam mimpi piano mengingatkanku padanya, dan seterusnya. Tentu saja, hal itu juga menarik minat banyak orang. Zhang Yu harus mengatakan bahwa dia sedikit terkenal di internet. Baik itu di platform video langsung, platform teks web, atau grup pembakar musik, dapat dikatakan bahwa Zhang Yu memiliki tempat. Banyak editor profesional situs web mengenal Zhang Yu. Tidak butuh waktu lama bagi video-video ini untuk muncul di situs web, sehingga banyak editor situs web sekarang muncul di halaman rekomendasi resmi. Banyak orang yang mengenal Zhang Yu secara alami tidak dapat diungkapkan. Bagaimanapun, produksi Zhang Yu pasti merupakan produk yang bagus. Di antara banyak penggemar Zhang Yu, itu masih dari mulut ke mulut. Zhang Yu kembali memiliki karya baru. Tentu saja, penggemar yang menyukai Zhang Yu sangat senang dan bersemangat. Selain itu, Warrior March dan Dancing on the Great Wall baru saja tiba di Tiongkok, dan banyak orang sangat suka mendengarkan kedua lagu ini. Saya hanya tidak tahu lagu apa yang ditulis Zhang Yu kali ini. Jika saya dapat mencapai level Warrior March, saya yakin pasti ada peluang bagus baru-baru ini. Tetapi bahkan jika Anda tidak mengenal orang-orang Zhang Yu, tetapi ketika Anda melihat video resmi yang direkomendasikan oleh situs web, Anda harus mengklik untuk melihat apa video hantu itu, judulnya sangat dilebih-lebihkan. Meskipun video resmi yang direkomendasikan tidak banyak ketika menjual daging domba, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang yang menghabiskan uang untuk mengiklankan dan merekomendasikan video mereka sendiri adalah orang yang kurang beruntung. Lagi pula, banyak platform video sekarang memiliki keuntungan di depan uang. Tetapi tidak peduli siapa yang menonton video-video ini, mereka sangat terkejut. Level biola dalam video tersebut membuat mata orang-orang jatuh ke tanah, benar-benar palsu. Sungguh luar biasa, anakmu. Lagu piano, Wedding in a Dream, membuat banyak orang yang punya cerita tersipu-sipu, hampir mendengarkannya berulang-ulang, karena sangat bagus, benar-benar tak tertahankan. Yang lebih dilebih-lebihkan lagi adalah Symphony of Destiny, yang menyapu dengan momentum yang luar biasa, mengejutkan semua orang yang mendengar lagu ini, bahkan mereka yang punya efek suara yang lebih bagus, bisa dikatakan mendengarkan efeknya. Takutlah sayang, di mana komedi ilahi yang begitu mengagumkan, pertama kalinya aku merasa takut saat mendengarkan musik. Destiny, adalah hal yang begitu menakutkan. Benar-benar palsu, lagu yang begitu hebat ditulis oleh orang Tiongkok. Hahaha, gurita yang hebat, dewaku yang agung, kau maha kuasa. Keajaiban yang luar biasa, itu pasti akan mengejutkan dunia. Sains di atas sana, siapa gurita itu? Dia sangat mengagumkan, apa kau menyesal? Aku bahkan tidak tahu gurita itu. Kau benar-benar ahli dalam hal itu. Lakukan pencarian dan pemujaan universal. Mari kita lihat seberapa mendominasi penulis tingkat dewa yang hebat ini di seluruh budaya dan musik, idolaku seumur hidup. Petik 2. Komedi ilahi. Kau harus berbalik. Jangan hentikan aku. Kelahiran, Symphony of Destiny, ternyata mendapat respons yang sangat besar di malam hari. Banyak orang berteman dalam video situs web tersebut. Meskipun simfoni adalah musik yang relatif profesional, Symphony of Destiny, dengan daya tariknya yang kuat dan topik abstrak, Destiny, melakukan ekspresi inovatif, yang benar-benar mengejutkan banyak orang. Ternyata menggunakan musik dapat mengekspresikan pertanyaan filosofis. Dan masalah ini sebenarnya dapat memiliki penularan yang begitu kuat. Simfoni selalu dikenal sebagai raja musik, dan dianggap sebagai salah satu kategori tersulit di banyak genre musik. Orang Tionghoa benar-benar dapat menulis simfoni ortodoks, dan itu masih merupakan karya yang sangat mendominasi. Untuk waktu yang lama, itu sangat jarang dalam karya simfoni Tiongkok. Dapat juga dikatakan bahwa dalam semalam, pengaruh Zhang Yu dalam lingkaran profesional telah meningkat beberapa langkah lagi, dan telah dinilai oleh banyak orang sebagai bintang masa depan dalam industri musik Tiongkok dan master musik kelas dunia di masa depan.
Titik titik titik. Setelah penampilan Zhang Yu berakhir, ia melepaskan bebannya dan beristirahat dengan baik. Keesokan paginya, Wu Jun mengantarnya ke stasiun kereta, mendapatkan tiket kereta yang dipesan secara online di lobi dengan kartu identitasnya, naik kereta pulang, dan kembali ke kota Zonghai di pagi hari. Zhang Yu meninggalkan stasiun untuk pulang, mengganti seragam sekolahnya, dan makan sesuatu sebentar. Begitu waktu siang tiba, ia kembali ke sekolah untuk melanjutkan kelasnya. Waktunya tepat untuk makan siang di siang hari. Saat ini, beberapa orang telah selesai makan kembali ke kelas, beberapa orang tidak kembali. Tidak banyak orang di kelas. Zhang Yujun tidak sendirian, sepertinya dia makan di luar dan tidak kembali. Meskipun Zhang Yu tidak ada di sana akhir-akhir ini, mereka terbiasa makan dan minum bersama. Hanya saja ketika Zhang Yu pergi, kebanyakan dari mereka dipimpin oleh Wu Fat dan Zhao Zijun. Titik titik titik. Zhang Yu berjalan ke pintu kelas. Beberapa orang di kelas melihatnya atau tidak merasakannya saat membaca. Meskipun sebagian besar siswa terbiasa dengan perilaku Zhang Yu, dia tidak datang ke kelas, tetapi dia menebak dari waktu ke waktu. Zhang Yu telah menjadi gila baru-baru ini, jadi kemana pemimpin regu pergi lagi? Ketika Zhou Ying sedang mengobrol dengan Su Qianqian tentang topik Zhang Yu yang sedang bermain-main, menghadap pintu kelas, dia melihat kelompok itu berjalan ke dalam kelas, terhuyung-huyung, dan kemudian berkata, "Wah, bukankah ini tuannya?" Kata-kata Zhou Ying didengar oleh semua orang di kelas alami. Pada saat yang sama, dia berbalik dan melihat Zhang Yu masuk tanpa suara. Tentu saja, Su Qianqian juga mendengar kata-kata Zhou Ying, berbalik dan melihat Zhang Yu, dan ekspresi ketidakpuasan muncul di wajahnya. Untuk mengetahui bahwa Zhang Yu tidak melihat siapapun selama berhari-hari, Su Qianqian jelas merupakan salah satu orang di kelas yang relatif tidak senang dengannya sekarang, tidak peduli apakah itu karena teman-teman, atau sesuatu yang lain, mengawasi Zhang Yu selama 3 hari memancing dan 2 hari mengeringkan jaring, dia juga mengkhawatirkannya. Bagaimana Anda mengatakan bahwa Zhang Yu masih seorang siswa tidak pernah belajar, sungguh apakah tidak apa-apa? Dewa besar di kelas muncul, dan para siswa menyambut Zhang Yu dengan senyum di wajah mereka. Zhang Yu juga mengangguk sebagai tanggapan, dan pada saat yang sama dia tidak menganggur, dan kembali ke tempat duduknya. Zhou Ying memandang Zhang Yu dan berkata, "Saya katakan pemimpin regu. Di mana Anda pergi nongkrong kali ini? Kali ini, kami tidak akan memberitahu semua orang sebelumnya, tetapi mari kita bersama-sama mengambil mesin atau sesuatu. Tidak apa-apa untuk memiliki spanduk." Zhou Ying sebagai Su Qianqian secara alami, temannya dipengaruhi oleh pihak lain dan secara tidak langsung mengungkapkan ketidaknyamanannya kepada Zhang Yu atas nama pihak lain. Zhang Yu mendengar ejekan pihak lain, tidak peduli, tersenyum, dan berkata, "Saya akan pergi ke Beijing kali ini. Ada pertunjukan, saya pulang pada siang hari. Tidak perlu menjemput, semua orang sibuk belajar." Zhou Ying berkata, "Apa yang dilakukan ketua regu kali ini? Sudah berhari-hari tanpa foto pribadi. Sudah lama sekali di kelas kita tidak teratur dan disiplin. Ketua regu tampaknya sama sekali tidak peduli dengan situasi di regu." Zhang Yuanyan tersenyum dan berkata, "Bukankah ada wakil kelas di kelas? Bagaimana mungkin tidak teratur? Bahkan tanpa aku, tidak mungkin tidak ada disiplin di kelas. Kemampuan wakil kelas itu kuat. Apakah itu kelas? Wakil?" Su Qianqian membuat ekspresi terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu. Meskipun Zhang Yu tidak mendapat kabar selama berhari-hari, dia merasa sangat tidak nyaman. "Tetapi aku dapat melihatnya kembali ke sekolah, dan suasana hatinya tampak lebih baik. Tetapi bagaimanapun, perilaku pria sejati yang tidak masuk sekolah tanpa masalah memang hal yang berlebihan." Su Qianqian mendengus dan berkata, "Aku bilang pengawas. Apa yang kau katakan adalah pemimpin tertinggi di kelas. Oke, aku hanya tahu cara tidur, itu terlalu banyak, dan sekarang aku bolos sekolah sebagai situasi normal. Kau benar-benar pemimpin regu yang berlebihan." "Tidak," Zhou Ying menjawab, "selain mengelola kelas, Qianqian juga harus mengurus studinya sendiri. Kau lebih baik, kau harus ringan dan menjadikan Qianqian sebagai pekerja keras." Titik titik titik. Hahaha. Semua teman sekelas tersenyum ketika mereka mendengar ini. Titik titik titik. Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Bagaimana mungkin menjadi kuli? Aku memang punya banyak hal saat ini. Aku berjanji bahwa setelah waktu yang sibuk ini, aku tidak akan pernah meminta cuti lagi sampai ujian selesai.
Aku ingin menutup telinga. Di luar jendela, baca kitab suci dengan sepenuh hati. Oke, pekerjaan di kelas juga diberikan kepadaku, biarkan wakil kelas. Lebih banyak beristirahat dan beristirahat. Angkat tubuhmu. Setelah mendengar ini, Su Qianqian menghela nafas dan berkata, aku bilang Zhang Yu. Aku sedikit lelah, tetapi tidak apa-apa. Tapi aku pikir kamu harus lebih memperhatikan studimu. Bahkan jika kamu mengikuti ujian semester lagi, oke, ini semester terakhir. Ujian akan segera datang. Itu benar-benar bukan cara yang tepat. Oke, aku tahu, aku tahu. Zhang Yu mengangguk tanpa daya, dianggap menerima boneka satu sama lain. Melihat wajah Zhang Yu yang tidak curiga, Su Qianqian tidak bisa berkata-kata. Ya, bos sudah kembali. Sebuah suara mengejutkan terdengar. Zhang Yu mendongak, dan ternyata itu adalah sistem kader tentaranya sendiri yang masuk ke ruang kelas bersama-sama. Beberapa orang di Wufatzi semuanya terkejut, dan langkah mereka dipercepat, dan mereka datang ke Zhang Yu. Zhang Yu sangat senang melihat orang-orang ini, bagaimana mengatakan bahwa orang-orang ini juga merupakan teman baik mereka sendiri. Wu Jie mengeluh, bos, kemana saja Anda akhir-akhir ini? Tidak ada pesan atau apapun, apakah Anda tidak pergi ke Rusia lagi? Zhang Yu tertawa, bagaimana saya bisa menjadi tua di Rusia? Kali ini saya pergi ke Beijing dan berpartisipasi dalam sebuah konser. Pertunjukan baru saja berakhir kemarin, dan saya turun dari bus sebentar. Wu Jie berkata, saya menulis lagu baru kali ini. Saya mendengar, Warrior March, yang Anda tulis terakhir kali, itu luar biasa. Baru-baru ini, sangat populer di Tiongkok. Lingkaran pertemanan ada di mana-mana, dan lagunya disebut A Domineering. Ngomong-ngomong, lagu apa yang Anda tulis kali ini? Siapa yang menyanyikannya? Petik 2. Zhang Yu berkata, saya tidak menulis lagu kali ini. Kali ini aku menulis sebuah orkestra, dan aku bertugas untuk memimpinnya. Orkestra, konduktor. Wu Jie menggaruk kepalanya, wajahnya aneh, ada apa? Saya bilang gendut, kamu benar-benar jago artileri. Kamu tidak tahu musik orkestra dan konduktor. Zhao Zijun berkata dengan ekspresi terdiam, musik orkestra adalah sejenis musik berskala besar. Itu juga disebut musik simfoni. Terus terang, itu adalah musik tingkat bos yang juga merupakan jenis musik yang paling sulit. Belum lagi konduktor, pernahkah kamu melihat para musisi yang memegang tongkat di tangan mereka dan berdiri di atas panggung dan menggambar di atas panggung? Itu perintahnya. Wu Jie tiba-tiba mengangguk, dan berkata, komandan awalnya menggunakan tongkat-tongkat itu di tangannya untuk memberi isyarat. Orang bodoh bisa melakukan pekerjaan itu. Dan, saya pikir itu masalah besar. Ternyata kamu akan berpartisipasi dalam program itu tidak ada artinya, lebih baik menulis lagu yang bagus dan mendengarkannya. Petik 2. Zhao Zijun berkata, saya bilang gendut. Jika kamu tidak mengerti, kamu kurang bicara. Katakan saja, mereka yang bisa mengambil tongkat itu semuanya adalah musisi kelas dunia. Sederhananya, musik bos sekarang sudah setingkat dunia. Bahkan orang bodoh pun bisa melakukannya. Aku punya kemampuan untuk pergi dan membandingkan untuk melihat apakah kamu bodoh atau tolol. Bodoh sekali sampai-sampai kamu tidak punya tempat untuk pergi. Hahaha. Ketika teman sekelas mendengar ini, mereka tertawa serempak, tetapi semua orang di kelas mendengar bahwa Zhang Yu dapat berpartisipasi dalam konser yang begitu terkenal, dan mereka terkesan. Dapat dilihat bahwa prestasi Zhang Yu di industri musik sekarang tampaknya tidak lebih rendah. Bisa ada orang sekuat itu di kelas, yang juga membuat para siswa di kelas merasa sangat luar biasa. Wu Jie tidak masalah. Bagaimanapun, mereka yang tidak tahu tidak bersalah, dan mereka tidak merasa malu, aku tidak peduli. Tidak masalah jika aku tidak tahu. Baiklah, siapa ini? Tiba-tiba sebuah suara yang dikenal menyela kerumunan yang berbicara. Zhang Yuxun mendongak dan melihat bahwa Tan Xiaonan dan Kai Leilei memasuki kelas bersama. Tentu saja, Tan Xiaonan menatap mulutnya, tampak tidak senang. Zhang Yu melihat Tan Xiaonan, dan tampaknya dalam suasana hati yang baik. Dia tersenyum dan berkata, Komisaris Tan kembali. Aku sudah lama tidak melihatmu, dan gayaku masih ada. Kamu miskin. Tan Xiaonan mengerutkan kening setelah mendengar ekspresi Yan Yan dan berkata dengan tidak senang, ya, Zhang Yu, kamu tahu bagaimana cara kembali ke kelas. Kamu tahu, kamu adalah pengawas kelas kita. Aku tidak tahu,
Kupikir kamu itu Fir'aun di sebelah. Petik 2 titik titik titik. Petik 2, hahaha. Orang-orang di kelas mendengar bahwa mereka tertawa dan bengkok. Titik titik titik. Zhang Yu juga tersenyum dan berkata, bukankah aku sibuk akhir-akhir ini? Tan Xiaonan belum mengatakan apapun. Wu Jie menyela, Komisaris Tan. Kau tidak tahu, bos baru-baru ini muncul lagi di tempat kejadian. Tan Xiaonan mendengar bahwa dia masih kesal, dan berkata dengan tidak senang, apa bagusnya? 3 hari memancing dan 2 hari mengeringkan jaring. Wu Jie berkata dengan ekspresi terkejut, bos benar-benar sapi besar kali ini. Kali ini bos telah pergi ke Beijing dan masih berpartisipasi dalam pertunjukan berskala besar. Menulis, berbicara tentang ini, Wu Jie mengerjap dan mengalihkan pandangannya, menoleh melihat Zhao Zijun, dia berkata, ya, Zhao. Apa yang kau katakan bos tulis tadi? Zhao Zijun membuat ekspresi tak berdaya, dan berkata, aku menulis musik orkestra. Dan bos juga bertanggung jawab untuk memimpin. Wu Jie tersenyum sombong, bos menulis musik orkestra kali ini. Dan, dia juga bertanggung jawab untuk memimpin. Apakah kau tahu apa yang dipimpin Komisaris Tan? Itu adalah pekerjaan yang bisa dilakukan orang bodoh dengan tongkat di tangannya. Titik titik titik. Hehehehehe. Seluruh kelas tertawa dan menggelengkan kepala ketika mendengar ini. Titik titik titik. Piano Tan Xiaonan hampir mendekati level profesional. Tentu saja, dia tahu apa itu musik orkestra dan konduktor. Jawaban ini harus dikatakan, yang membuatnya terkejut. Bisakah Zhang Yu menulis musik orkestra? Masih bisa memimpin, asli atau palsu? Wu Jie melihat keterkejutan dan keraguan pada ekspresi Tan Xiaonan, dan menoleh ke Zhang Yu, dan berkata, bos. Lagu Anda, bisakah Anda menemukannya secara online sekarang? Zhang Yu mendengar ekspresi samar di wajahnya, dan mengerutkan kening, saya tidak tahu. Acaranya baru saja berakhir tadi malam. Seharusnya tidak disiarkan di TV. Mungkin tidak tersedia di internet. Wu Jie berkata tiba-tiba, bos, apakah Anda membawa ponsel Anda? Saya akan mencarinya secara online. Zhang Yu mengangguk, mengeluarkan ponsel, dan menyerahkannya kepada Wu Jie. Wu Jie mengambil ponsel, dengan cekatan masuk ke browser, dan berkata, bos, apa nama lagu Anda? Saya akan mencarinya di internet dan melihat apakah ada. Symphony of Destiny, kata Zhang Yu. Ketika Wu Jie mendengar nama aneh ini, dia mencicitkan bibirnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia mengetik konten tersebut ke mesin pencari dan menekan tombol cari. Beberapa saat kemudian, banyak informasi muncul di ponsel. Wu Jie melihat banyak informasi tentang Destiny Symphony muncul di internet, dengan ekspresi aneh di wajahnya, mengapa ada begitu banyak situs web Destiny Symphony? Bos, apakah Anda yakin waktu pertunjukan Anda kemarin? Bukan lusa atau lusa, saya bodoh. Saya bisa mengingat ini dengan salah. Zhang Yu berkata dengan wajah terdiam, saya yakin itu adalah pertunjukan tadi malam. Mungkin ada nama yang sama di internet, Anda dapat mendengarkannya, kan? Tahu, Wu Jie mengangguk, mengambil video dari situs web besar, dan mengangguk, tetapi kemudian senyum muncul di wajahnya, bos. Itu benar-benar Anda masih mengenakan gaun dan terlihat tampan, benarkah? Coba saya lihat. Beberapa orang dari Zhao Zijun mendengar ini, dan mereka tertarik. Mereka berkumpul bersama di masa lalu dan melihat layar yang awalnya kecil, tetapi pada saat yang sama, Symphony of Destiny keluar dari ponsel. Suara musik. Seluruh kelas hening saat ini, dan hanya suara speaker ponsel Zhang Yu yang dapat terdengar di kelas, tetapi karena keterbatasan fisik yang melekat, suaranya tidak penuh dan efeknya rata-rata. Tetapi kerangka umum Symphony of Destiny masih dapat didengar. Awalnya, Anda tidak mendengar sesuatu yang istimewa, tetapi seiring berjalannya lagu, ekspresi para siswa di kelas berangsur-angsur berubah dari terkejut menjadi terkejut, terutama bagi siswa yang sedikit tahu tentang musik, sulit untuk mempercayainya. Asli atau palsu, Zhang Yu menulis karya musik yang luar biasa seperti itu. Seberapa sulitkah itu? Hampir semua orang di kelas terkejut dengan Divine Comedy karya Zhang Yu. Meskipun hanya sedikit orang yang benar-benar memahami musik di kelas, banyak yang tidak memahaminya, tetapi kompleksitas dan tingkat keindahan simfoni takdir dapat didengar apakah Anda memahaminya atau tidak. Kelas menjadi sunyi sampai seluruh lagu terdengar. Setelah itu, semua orang merasakan perasaan penindasan yang tidak dapat dijelaskan itu akhirnya menghilang. Melalui musik murni tanpa lirik,
ia dapat menghadirkan rasa penindasan yang begitu jelas, yang mengejutkan semua orang di kelas 12. Apakah ini takdir yang disebutkan dalam karya Zhang Yu? Berbicara, itu sungguh luar biasa. Ekspresi Wu Jie penuh kekaguman, bos. Bagaimana Anda bisa mendengarkan lagu ini? Berbicara tentang ini, saya juga melihat beberapa Zhao Zijun dan berkata, berapa banyak dari Anda? Apakah Anda memiliki perasaan ini? Zhao Zijun berkata, tentu saja. Sejujurnya, itu benar-benar menakutkan. Terutama pesan di layar lebar, ketika takdir datang mengetuk pintu, itu terlalu akurat untuk menggambarkannya. Untuk pertama kalinya, saya merasa bahwa musik aslinya itu bisa begitu nyata. Bahkan yang nyata membuat saya merasa sedikit takut. 6 Zikuan berkata, saya memiliki realisme semacam ini ketika mendengarkan dengan pengeras suara kecil seperti ponsel. Bos, ketika olah pertunjukan, efeknya pasti lebih kuat. Itu sudah pasti. Zhang Yu tersenyum. Sistem suara teratas teater yang canggih, ditambah dengan orkestra filharmonik Tiongkok, bagaimana efeknya bisa lebih buruk. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar wajah ini. Mungkin ketika datang ke orkestra filharmonik Tiongkok, mungkin tidak jelas bagi banyak orang di kelas. Namun, nama teater besar nasional bukanlah nama yang asing di kelas tersebut. Anda pasti tahu bahwa itu adalah salah satu tempat terkenal di dalam negeri, di mana Zhang Yu dapat berpartisipasi dalam pertunjukan. Dapat dilihat bahwa tingkat seni Zhang Yu saat ini telah mencapai standar nasional. Semua orang di kelas saling berbicara dan banyak bicara. Semua orang sangat terkejut bahwa Zhang Yu dapat pergi ke teater nasional untuk tampil. Sungguh aneh bahwa setiap orang di kelas 12 merasa bahwa salah satu musisi dalam negeri terbaik dapat berada di kelas mereka. Budaya musik Tan Xiaonan secara alami sangat bagus. Meskipun ia belum mencapai tingkat profesional, seleranya tidak rendah. Saya harus mengatakan bahwa Symphony of Destiny, karya Zhang Yu mengejutkannya. Ia terkejut bahwa Zhang Yu sudah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam salah satu pertunjukan berskala besar terkemuka di negara itu. Dapat dilihat bahwa status Zhang Yu di industri musik telah mulai meninggalkan kategori orang biasa. Apakah dia bukan lagi orang biasa sekarang? Memikirkan hal ini, Tan Xiaonan merasa sedikit aneh di dalam hatinya. Dia menatap Zhang Yu dan mengerang, dan berkata, Zhang Yu, apakah kamu memiliki pertunjukan serupa di masa depan? Zhang Yu tidak menyangka Tan Xiaonan akan menanyakan pertanyaan ini dan berpikir, setelah beberapa saat. Ada beberapa rekan industri musik Eropa, mengundang saya ke Eropa untuk tampil. Waktunya mungkin menunggu sampai setelah ujian. Orang-orang di kelas mendengar ini dan pada saat yang sama diam-diam menggertak. Zhang Yu harus pergi ke Eropa beberapa hari kemudian. Untuk mengetahui musik Eropa sangat terkenal. Banyak master hebat industri musik manusia berasal dari Eropa. Zhang Yu benar-benar bisa pergi ke Eropa untuk tampil. Jadi, status Zhang Yu di industri musik sudah kelas dunia. Para siswa di kelas berbisik. Mereka semua menebak seberapa besar prestasi Zhang Yu. Tan Xiaonan terdiam beberapa saat, lalu berkata, Zhang Yu, ketenaranmu semakin membesar sekarang, dan sepertinya sekolah tidak ada gunanya bagimu. Kurasa, aku ingin bertanya, apakah kau akan belajar? Setelah berbicara, Tan Xiaonan merasa sedikit kehilangan semangat. Ia sedikit takut pihak lain akan mengatakan jawaban yang tidak ingin didengarnya, tetapi harus diterimanya. Kata-kata Tan Xiaonan, meskipun sangat sederhana, membuat kelas tiba-tiba sunyi. Tampaknya semua orang di kelas 12 sangat tertarik dengan jawaban ini. Semua menatap Zhang Yu dengan tidak tahu harus berkata apa. Zhang Yu sebenarnya adalah orang yang sangat karismatik di mata semua orang di kelas 12. Dapat juga dikatakan bahwa kebanyakan orang sangat menyukainya, kecuali beberapa orang, seperti Ge Wenhui yang sangat gembira. Di mata semua orang, dengan ketenaran Zhang Yu saat ini, tidak mengherankan jika ia benar-benar tidak berniat untuk melanjutkan sekolah, tetapi langsung terjun ke masyarakat, karena Zhang Yu sudah memiliki kualifikasi sebagai seorang bintang. Tetapi jika hanya ada sedikit orang di kelas mereka, banyak orang masih merasa aneh, enggan, atau sesuatu yang lain, semua orang tidak begitu jelas. Terutama beberapa orang di resimen Zhang Yujun, ketika mereka mendengar ini, ekspresi mereka berubah menjadi normal, dan mereka terdiam. Bagi mereka, Zhang Yu adalah inti dari beberapa orang dan pemimpin tertinggi. Jika Zhang Yu meninggalkan sekolah, apa lagi artinya?
Su Qianqian juga menggigit bibirnya. Dia memiliki kekhawatiran ini dalam kekaburan. Dalam benaknya, dia sudah memikirkan kemungkinan ini baru-baru ini, tetapi dia tidak ingin mengambil inisiatif untuk memikirkannya. Mungkin ini dari sudut pandang seorang teman, dan dia tidak ingin Zhang Yu menyerah. Jika Anda berdiri di sudut lain, apa gunanya? Jika Zhang Yu benar-benar berniat keluar dari sekolah, saya yakin dia tidak akan dalam suasana hati yang baik. Zhang Yu melihat bahwa kelas itu sunyi dan tidak normal, dan hampir semua orang melihat dirinya sendiri. Kemudian dia tersenyum dan berkata, lihat apa yang aku lakukan. Hidup ini hidup dan bahagia, dan aku tidak akan bisa hidup selamanya. Aku memiliki jauh lebih baik di kelas 12. Teman dan saudara yang baik. Mengatakan aku tidak membaca, lelucon internasional apa, kamu sendiri yang mengatakannya, anggota TAN. Hahaha. Seluruh kelas tertawa pada saat yang sama ketika mereka mendengarnya, dan tentu saja mereka merasa lega. Tampaknya sedikit kekhawatiran mereka baru saja menghilang. Selama naga di kelas tidak terbang, aku percaya masih akan ada beberapa warna dalam kehidupan kampus. Wu Jie berkata, haha. Dia tertawa dan berkata, bos berkata dengan sangat baik. Biarkan aku katakan saja, mari kita pasukan Zhang Yu. Apa yang bisa kita lakukan tanpa Zhang Yu? Saudara-saudara, itu tentu saja. Zhao Zijun dan 6 Zikuan menanggapi dengan tawa pada saat yang sama. Tan Xiaonan mendengar jawaban Zhang Yu, dan dia merasa lega. Meskipun dia merasa cukup aneh tentang emosinya. Namun, setelah mendengar jawaban Zhang Yu, saya masih sangat puas. Pada saat ini, Su Qianqian juga sedikit mengangkat mulutnya, ketegangan di hatinya juga tersapu. Su Qianqian tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, ya, Zhang Yu. Serikat Mahasiswa telah mencari Anda beberapa kali akhir-akhir ini. Anda tidak ada di sana. Jika Anda punya waktu baru-baru ini, pergilah ke Serikat Mahasiswa dan lihat apakah ada sesuatu. Apa yang Anda ingin saya lakukan tentang Serikat Mahasiswa? Zhang Yu mengatakan ini, dan menepuk otaknya, berkata, saya bingung. Saya wakil ketua Serikat Mahasiswa. Su Qianqian berkata dengan ekspresi terdiam, Anda cukup. Namun, Serikat Mahasiswa tampaknya memiliki banyak hal baru-baru ini. Anda dapat meluangkan waktu untuk memeriksanya. Saya tidak akan pergi. Zhang Yu menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan saat ini, dan berkata, saya pernah ke Serikat Mahasiswa sekali, dan saya bahkan belum memasukkan setengah kalimat. Dapat dilihat bahwa Dewan Mahasiswa sama saja tanpa saya. Saya masih jangan ganggu alur kerja normal orang-orang. Petik 2. Su Qianqian tidak tertarik melihat wajah Zhang Yu, dan tidak ada cara yang baik, berkata, kalau begitu saya tidak peduli. Pokoknya, saya akan memberitahu Anda. Pergi atau tidak, Anda putuskan sendiri. Bel kelas di sore hari tiba-tiba berbunyi. Kelas 12 sunyi lagi. Zhang Yu muncul lagi, tentu saja, banyak guru tidak bodoh, dan mereka semua melihatnya. Tetapi kebanyakan dari mereka hanya bertanya dan tidak mengatakan apa-apa. Zhang Yu sekarang ada di benak banyak guru, dan bukan lagi siswa biasa. Sungguh lelucon, seorang siswa yang dapat berfoto dengan para pemimpin nasional, yang mengatakan bahwa siswa biasa mempercayainya. Meskipun Zhang Yu belum pernah melihat pembelajaran, para guru tidak mempedulikannya. Dengan kemampuan Zhang Yu saat ini, bahkan jika dia tidak memiliki poin, akan ada banyak universitas terkenal yang mengejarnya. Bagi para guru, jika mereka memiliki energi, mereka harus fokus pada siswa yang membutuhkan lebih banyak kemajuan. Setelah pulang sekolah pada malam hari, Zhang Yu mendapatkan kembali karir lamanya. Untuk mengatakan bahwa akhir-akhir ini, apakah itu siaran langsung atau novel, Zhang Yu belum memperbaruinya. Terakhir kali Zhang Yu memperbaruinya 2 hari yang lalu, dia menoleh lagi dan berlari tanpa jejak. Penggemar tentu saja mengeluh tentang 3 hari memancing Zhang Yu dan 2 hari terpapar jaring, tetapi Zhang Yu sangat sibuk, dan penggemar pasti tahu. Karena banyak penggemar mendengar Symphony of Destiny, dengan mempertimbangkan bahwa Zhang Yu benar-benar sibuk, tidak berpura-pura sibuk, ini membuat para penggemar menggertakkan gigi dan menerima alasan Zhang Yu untuk mengambil cuti. Tentu saja, penggemar juga berharap Zhang Yu akan berhenti membocorkan cerita Double Peer dalam waktu dekat. Itu sangat lama sehingga Anda tidak tahan. Zhang Yu menepuk pantatnya untuk memastikan bahwa dia tidak akan berhenti berubah, dan pada saat yang sama melanjutkan pembaruan. Keesokan harinya,
Bai Ying menelepon Zhang Yu. Bagi Bai Ying, yang sering memperhatikan informasi Zhang Yu, Symphony of Destiny milik Zhang Yu benar-benar mengejutkannya dan seluruh perusahaan. Lagu-lagu tingkat ini telah mewakili kemampuan kreatif Zhang Yu untuk memasuki tempat suci. Pada saat yang sama, Bai Ying merasa sangat gembira karena dia dapat mengontrak Zhang Yu, seorang dewa besar di industri musik. Tentu saja, Bai Ying menelepon kali ini, bukan untuk memberi Zhang Yu heksi, dia memiliki hal-hal lain.